Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Jumat 22 November 2024. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Besar setiamu dalam kehidupan kami dan pemeliharaanmu yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan bagi kami dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang melawat kami dan memampukan kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeskel pasal 28 ayat 20 sampai 26. Saya akan membaca pada ayat yang ke-22. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Amin. Tema kita pada saat ini ketaatan kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bila ada orang yang menghina, mengejek, memfitnah, bahkan menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang orang lain, seakan kini menjadi hal yang biasa, apalagi jika dikaitkan dengan suasana politik. Hal-hal di atas tentu bukan suatu perbuatan yang bisa dibenarkan, karena itu pasti akan merendahkan seseorang. Itulah juga yang terjadi kepada Sidon, tetangga Israel. Olok-olok atau hinaan diungkapkan oleh mereka kepada umat Tuhan. Tuhan tidak suka dengan tindakan yang demikian. Lalu ia menyatakan di dalam Yeskel 28 ayat 25 sampai 26. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah aku berikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi kepada umatnya, Israel, sehingga Sidon tidak lagi menghina Israel. Hidup sebagai orang Kristen juga tidak lepas dari berbagai macam olokan atau hinaan, bahkan berbagai fitnah. Menghadapi semuanya itu, apakah kita harus memberontak dan melawan? Jemaat yang diberkati Tuhan, Kristus sendiri yang membuktikan kepada dunia bagaimana ketika ia diolok, dihina, difitnah, bahkan dianiaya sampai mati. Dia tidak membalaskan semuanya itu, tetapi dengan setia dan taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Jemaat yang diberkati Tuhan, karya kasih Kristus yang menghidupkan kita kembali, menjadikan kita tak perlu membalas semua olokan, hinaan atau fitnahan dengan hal yang sama. Hanya Tuhanlah yang dapat membalaskannya. Jangan kotori hati kita dengan kebencian dan dendam bila kita diolok atau dihina atau bahkan difitnah. Jangan dengarkan apa kata orang, tetapi dengarkanlah apa kata Tuhan mengenai engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap sabar dan kuat menghadapi semua olokan atau fitnahan ataupun Tuhan hinaan sebagai pengikut Kristus. Biarlah kami semakin setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan kami satu hari ini, dalam pekerjaan aktivitas kami. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, memberkati Tuhan pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Jagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati juga anak-anak kami yang jauh ataupun yang dekat, dalam segala usia mereka ataupun kebutuhan mereka. Kami serahkan kepadamu, penuhi mereka dengan sukacita, penuhi mereka dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Biarlah Engkau sajalah yang mengabulkan semua
permintaan ataupun kerinduan mereka Tuhan, seturut dengan rencana dan kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Pakai mereka menjadi alat Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk membawa kabar berita sukacita. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka dapat taat dan tunduk kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan jemaat-Mu yang dalam pergumulan Tuhan, kesusahan mereka. Engkau dampingi Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau buka jalan, berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dampingi mereka ya Tuhan. Berikan keringanan bagi mereka Tuhan. Di dalam pergumulan mereka, campur tangan Tuhan kami mohon bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Di dalam kelemahan tubuh mereka, Engkau jamah mereka. Mari Tuhan Engkau berikan kesempurnaan kesehatan bagi mereka. Kesembuhan yang di dalam Tuhan kami mohon. Berkati gereja kami GMI Kanan Medan Selatan di dalam segala program-programnya. Biarlah itu dapat memberikan pertumbuhan keimanan kepada kami semua. Berkati hamba-hamba Tuhan dan juga pelayan-pelayan-Mu yang ikut serta di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, berikan hikmat dan juga berikan kami kemampuan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan terus mendampingi kami. Terima kasih Bapa, berkati kami. Kami serahkan doa kami ini kepadamu di atas segalanya. Ampuni atas dosa-dosa kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.